Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi khotbah dalam Minggu Reminiscere hari ini, Minggu 25 Februari 2024, tertulis dalam kitab Roma pasal 4 ayat 18 hingga ayat yang ke-25. Demikian tertulis. Saya baca dari Alkitab terjemahan baru 2. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia menyadari bahwa tubuhnya sudah seperti mati karena ia sudah berusia kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah mati. Namun terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah serta berkeyakinan penuh bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Itulah sebabnya hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata hal itu diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran-pelanggaran kita dan dibangkitkan untuk pembenaran kita. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita telah memasuki Minggu Reminiscere yang artinya ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu kepadaku ya Tuhan. Dalam Minggu Reminiscere ini kita akan membahas tema Allah memperhitungkan iman sebagai kebenaran. Allah memperhitungkan iman sebagai kebenaran. Tema ini menjadi sebuah tema penting dalam memasuki Minggu Reminiscere ini. Karena apa? Karena iman memberikan kita harapan untuk mendapatkan sebuah kebenaran. Abraham sebagai seorang bapa orang beriman diperhitungkan segala imannya dan tindakan keberimanannya selama ia hidup di dunia ini. Terkadang orang beriman dia akan mengalami banyak lika-liku proses dalam perjalanan menuju apa yang dia imani. Abraham ketika dijanjikan untuk menjadi memiliki keturunan banyak atau menjadi bangsa, bapak atas bangsa-bangsa atau bapak orang beriman, itu mengalami proses yang panjang sekali. Dia tidak menanti tempo 1-2 tahun, tetapi dia menanti cukup lama. Untuk memiliki seorang anak, dia menanti janji Tuhan 24 tahun. Dia sabar walau dalam perjalanan lika-liku berkehidupannya dalam beriman itu ada banyak persoalan yang dihadapi, tetapi dia terus setia dalam beriman kepada Tuhan. Dalam teks yang kita baca tadi, bagaimana iman Abraham digambarkan oleh penulis Roma yaitu Paulus. Dia mengangkat iman Abraham sebagai sesuatu yang penting untuk mengajar umat Israel kala itu. Karena menurut Paulus iman Abraham itu adalah sesuatu teladan yang akan kita ikuti.
itu berarti Abraham benar-benar taat setia untuk menanti penggenapan janji Tuhan kepadanya. Jadi kalau dikatakan Allah memperhitungkan iman sebagai kebenaran, ini menekankan bahwa kebenaran tidak hanya terkait dengan pemenuhan hukum atau perbuatan-perbuatan tertentu, tetapi dengan kondisi hati yang terbatas, yang mengerti pemahaman Allah yang luar biasa itu, dengan pemahaman hati yang tulus dan percaya kepada Allah, itulah yang diperhitungkan. Kalau dibandingkan dengan kehidupan Paulus itu kalau dia mengatakan bahwa ketika dia melakukan hukum, norma-norma tertentu, maka dia diperhitungkan kebenarannya, maka Paulus tidak pernah mendapatkan imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Dia menjadi orang Yahudi yang setia melakukan hukum Taurat tanpa cacat. Yang 10 itu dia kerjakan tanpa cacat. Tetapi dia tidak pernah disebut menjadi bapak orang beriman. Atau ketika dia melakukan memenuhi hukum Taurat yang ke-10 itu dengan tanpa cacat, dia tidak pernah diberi label diperhitungkan sebagai kebenaran. Bahkan dikatakan oleh Paulus sendiri ketika dia mengenal Yesus, apa yang dia anggap benar dulu melakukan tuntutan hukum yang ke-10 itu, dia anggap sampah. Artinya tidaklah menjadi dasar diperhitungkan menjadi kebenaran. Jadi Paulus hendak menyatakan bahwa diperhitungkan dalam keberimanan kita sebagai kebenaran bukan berarti kita memenuhi tuntutan hukum di dunia ini. Misalnya kita mengatakan aku sudah penuhi semua hukum gereja GKPI, saya sudah penuhi semua hukum siasat atau disiplin GKPI, saya tidak melanggar aturan yang ditetapkan GKPI, lalu saya tuntut Tuhan supaya itu dihitung menjadi sebuah kebenaran. Menurut Paulus itu tidak. Tetapi apa? Yang diperhitungkan sebagai kebenaran ialah iman. Berarti ketika kita beriman kepada Allah, Abraham, Ishak dan Yakub, atau kita beriman kepada Yesus Kristus dan melakukan tindakan keberimanan kita, itulah yang diperhitungkan menjadi kebenaran kita. Jadi ungkapan Allah memperhitungkan iman sebagai kebenaran tidak berdasar hukum saja, tetapi berdasar pada ketulusan hati, percaya, taat kepada Allah. Dalam teologi Kristen, ungkapan ini juga menunjukkan bahwa keselamatan tidak diperoleh melalui usaha manusia. Jadi kalau kita berbuat baik, kita melakukan semua kehendak Tuhan, maka kita mengklaim Tuhan berikanlah aku keselamatan, maka itu salah. Orang Kristen, dalam teologi Kristen yang kita pahami ialah keselamatan yang kita dapatkan sekarang akan tampak dalam perbuatan baik kita. Artinya kita melakukan kebaikan sebagai buah dari orang yang telah beriman. Kalau saya mengatakan aku percaya kepada Yesus, tetapi saya tidak melakukan kebaikan, tetapi saya tidak melakukan kehendak Allah, tetapi saya tidak membaca kitab suci, maka itu bukanlah orang beriman. Tetapi kalau saya mengatakan aku percaya kepada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Yesus dan Roh Kudus, maka bukti saya menjadi orang percaya, saya melakukan kebaikan. Jadi kebaikan itu adalah buah dari iman orang percaya, bukan supaya selamat. Jadi amal kita bukan garansi memperoleh keselamatan, tetapi amal kita adalah buah yang telah beriman. Kita telah beriman. Inilah yang mau dimaksudkan oleh Paulus. Jadi iman Abraham tidak goyah
meskipun dia dan istrinya sudah sangat tua, tidak mungkin lagi untuk memenuhi janji Tuhan. Kalau dalam teks dikatakan hampir 100 tahun. Dalam Kejadian 17 yang kita baca tadi, usia Abraham 99 tahun. Dia disebut oleh Paulus telah mati dalam hal mengharapkan anak. Sarah berusia sudah tua dan tidak mungkin memperoleh anak lagi. Tetapi dengan iman yang teguh, Abraham tetap meyakini janji Allah akan dipenuhi dalam hidupnya. Itulah yang diperhitungkan menjadi sebuah kebenaran. Saya yakin dan percaya karena di dalam teks dikatakan ungkapan iman diperhitungkan menjadi kebenaran tidak berlaku pada Abraham saja, tetapi itu berlaku untuk kita juga. Berarti saya yakin kita semua yang hadir di gereja ini sudah punya iman yang belum terwujud sampai sekarang. Sabarlah. Sabar, jangan akhirnya bersungut-sungut atau berbalik arah. Sabar. Jangan katakan, Tuhan aku sudah 10 tahun berdoa meminta supaya bla 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 bla, Tuhan tak jawab. Percuma aku ke gereja beriman kepadamu. Ya udahlah, ganti iman sajalah. Jangan. Itu bukan orang beriman dan imannya tidak akan diperhitungkan sebagai kebenaran. Tapi mungkin kita sudah berusaha 15 tahun atau 20 tahun Tuhan belum jawab. Sabar. Tuhan akan pasti memenuhi janji-janjinya kepadamu, kepada kita. Sabar. Jangan mengalah karena jawaban atas iman kita belum terjawab. Apalagi kalau kita beriman ingin masuk surga, berarti itu akan terjawab kalau kita sudah mati. Kalau kita sudah mati baru kita tahu kita masuk surga atau tidak. Karena dia akan menghakimi kita seturut dengan iman kita. Jadi kalau sekarang walaupun kita sudah penghuni surga yang masih di bumi ini, tetapi belum tahu kita akhir dari kehidupan kita apakah akan masuk ke dalam surga. Jadi iman itu berarti prosesnya panjang dan lama. Selama kita di dunia ini adalah pertarungan iman. Kita masih berjuang sampai pada akhirnya kita masuk ke surga. Berarti panjang sekali. Bukan hanya permintaan material, bukan hanya permintaan duniawi yang kita tunggu-tunggu. Abraham menunggu anak bagi dia 24 tahun. Tetapi yang sejatinya yang paling lama kita tunggu ialah kehidupan yang kekal. Kita mungkin menanti 70 tahun, 80 tahun, atau 120 tahun. Tetapi sabarlah. Pastikan bahwa pada akhir hidup kita masuk surga. Memang dalam agama Kristen tidak ada pendampingan orang mati. Enggak ada ya pendampingan orang mati. Pas mau mati, katakan Yesus, katakan Yesus. Enggak ada ya. Kalau di seberang ada kan? Katakan ini, katakan ini. Diingatkan kepada mereka kepada kalimat sahabat. Supaya ketika mati nanti sinungkar nangkir di kuburan tidak menghukum dia dengan keji. Kalau dia mengucapkan kalimat syahadat. Kita memang tidak ada. Pas mau mati ucapkan Yesus, sudah ada. Tetapi sebenarnya menurut saya perlu itu. Didampingi orang mati supaya dia katakan, ya Yesus, ke dalam tanganku, ke tanganmu kuserahkan nyawaku. Amin. Mati. Wah, itu kan senang. Kematian yang kita kasih itu kita dampingi menuju surga. Senang. Saya berkali-kali mendampingi orang yang seperti itu. Mendampingi orang yang mau mati. Pas amin mati. Tapi jangan panggil nanti saya sehingga mau mati panggil pendeta itu supaya mati katanya. Jangan. Tapi sering sekali ada orang yang sudah 90 tahun tidak mati-mati, sudah kering. Dan sudah dikatakan, sudah diundang banyak pendeta berdoa. Tapi tidak mati-mati. Lalu saya kesal.
Lalu saya katakan kepadanya, opung kau sudah lelah di dunia ini. Semua keluarga pun sudah lelah. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan, supaya engkau senang di sorga. Bumi ini tempat penderitaan yang tak bisa kita tahan menghadapinya. Apakah engkau sudah siap menuju sorga? Dia tidak jawab, tapi saya katakan, pastikan hari ini engkau menuju sorga. Kita berdoa, saya bilang. Lalu setelah itu amin. Yang tangannya dulu tegang gini, kakinya amin. Mati dan langsung lemas semua, mati. Di rumah sakit saya berkali-kali juga menghantar orang mati. Enak sekali menghantar orang mati, karena dipastikan dia masuk surga. Jadi kalau ada keluarga kita sekarang yang sekarat, yang sudah tua, dampingilah sampai dia mati. Pastikan dia masuk surga. Inilah iman. Iman itu kan panjang sekali kalau ingin masuk surga. Kalau iman material tadi soal anak tadi, Abraham 24 tahun dijawab. Mungkin iman jabatan, iman karir mungkin bisa dijawab 5-10 tahun. Atau sekarang iman untuk menikah anak kita yang sudah layak menikah pun itu punya waktu. Tapi iman menuju surga selama hidup. Nah, pertanyaan kita sekarang ialah, mengapa Abraham disebut bapak orang yang beriman? Atau mengapa iman Abraham diperhitungkan sebuah kebenaran? Apa faktornya? Apa alasannya? Berdasarkan teks yang kita baca tadi, ada beberapa alasan mengapa iman Abraham diperhitungkan menjadi sebuah kebenaran. Yang pertama, karena iman Abraham tidak goyah. Yang pertama, karena iman Abraham tidak goyah. Kendati dia sudah banyak mengalami lika-liku, bahkan pernah juga dia mendengar suara Sarah, menikahlah, ambillah Hagar. Dia ambil. Dan lahirlah Ismail daripadanya. Lalu ketika dia bertemu dengan raja orang Mesir, siapakah ini? Dia tidak mengatakan istrinya, tapi dia mengatakan ini saudaraku. Ini godaan-godaan yang diterima oleh Abraham. Tetapi tetap dia kembali pada iman yang benar. Tidak goyah. Dia pernah berkata kepada Allah, Allah, Abraham telah memiliki Hagar dan anaknya Ismail. Seandainya, sekiranya engkau memberi warisan kepada Ismail. Tapi apa kata Allah? Tidak, yang mendapatkan warisan adalah anak yang lahir daripada engkau, yaitu Ishak. Dia juga hampir goyang dalam imannya, tetapi tetap pada akhirnya dia memperoleh kemenangan atas imannya. Artinya dalam hidup beriman di dunia ini, kita kadang-kadang hampir menang. Kalau kita tanya sekarang kepada Bapak Ibu, mana yang kita pilih? Hampir menang atau hampir kalah? Hampir menang atau hampir kalah? Hampir. Ya, hampir kalah berarti menang. Tapi hampir menang itu sudah mau finish, dia jatuh. Sudah mau wisuda, gagal. Itu namanya hampir menang, gagal. Kita pun di dunia ini, iman kita hampir kalah, hampir ke neraka, tapi masuk surga. Kadang-kadang kita ini hampir masuk surga, tapi ke neraka. Itu yang siap. Makanya pertandingan iman kita adalah bertahanlah walau hampir kalah. Karena kalau kita hampir kalah, kita menjadi pemenang. Itu yang pertama, mengapa iman Abraham diperhitungkan? Karena imannya tidak goyah. Dia hampir kalah oleh keinginan daging, oleh dunia ini. Tetapi dia bertahan sampai pada akhirnya. Yang kedua, karena keyakinan Abraham kepada kekuatan Allah. Allah yang dia sembah itu bukanlah Allah
yang terbatas. Kekuatannya hanya terbatas. Tetapi Allah yang dia sembah itu ialah Allah yang penuh kuasa, maha kuasa, tak terbatas. Itulah mengakibatkan Abraham meyakini semua janji-janji Allah akan dipenuhi ke dalam hidupnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, karena Abraham memiliki pengharapan terhadap janji-janji Allah. Jadi iman yang berharap itulah yang benar. Tapi iman yang tidak punya harap itu iman yang mati. Makanya Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka orang yang beriman itu harus punya harapan yang hidup. Sembari hidup di dunia ini beriman, tetapi kita terus melakukan kebaikan, kita terus melakukan ibadah-ibadah, kita melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Itu latihan menuju surga. Tadi dalam rumusan-rumusan keputusan yang disampaikan oleh rapat sidang umum jemaat kemarin, saya tadi baca satu soal kehadiran ya. Semua penatua wajib hadir di pertanyaan. Wah, ini resolusi baru ini dalam menghadapi GKPI menuju gereja yang ceria dan ramah. Berarti dimulai dari siapa keramahan itu? Dimulai dari hamba Tuhan, dimulai dari para penatua, dari pendeta. Jadi jangan kita katakan, kita wartakan di sini setiap hari Selasa atau Rabu ada ibadah keluarga, tapi kita yang mengaku hamba Tuhan tidak datang. Bagaimana mungkin jemaat datang? Keceriaan itu dimulai dari pimpinan, dari kitab para rohaniawan. Supaya apa? Setiap jemaat pun terimbas, terikat dan teredukasi untuk menjadi orang yang ramah dan ceria. Jadi 1 tahun ini maka kita ketika bertemu baik di ibadah gereja, baik di ibadah keluarga, baik di kegiatan-kegiatan gereja, ramahlah, senyumlah. Ada banyak orang datang ke gereja hilang keramahannya. Misalnya seperti ini, duduklah kita kan 1, 2, 3, 4. Adalah orang baru di ujung sana. Seharusnya kita salam, halo saya Ramli Harahap, Inang Beruapa atau Amang Marga apa. Itu kan keramahan itu. Tapi sering kita datang, ada tamu di sebelah, kita tanya, teman-teman, siapa itu? Yang kita tanya sama siapa? Siapa? Gitu. Pulang gereja pun nggak tanya langsung kepada orang yang baru datang itu. Akhirnya orang yang baru datang itu ngiri kali ke GKPI. Sudah datang pun aku nggak ada yang nyalam, nggak ada yang nyapa, nggak ada yang ramah, nggak ada yang ceria. Pergilah aku ke HKBP Pasar Melintang katanya. Pergilah aku ke GKP Ajaran Cangkir katanya. Minggu depannya nggak datang lagi. Karena apa? Kita tidak ceria dan ramah. Itu baru yang datang. Walaupun kita sudah kenal satu sama lain, setiap duduk di gereja ini, halo, bagaimana kabar? Sehat? Gimana kabar si Ucok, si Butet, Pak Hopu, kan gitu kan? Jalan kita ngobrol. Ini persekutuan orang kudus. Ini kita mengaku orang-orang kudus yang bertemu di tempat kudus, tapi kita tidak saling menyapa, tidak ramah, tidak ceria. Berarti ini gereja orang yang seram-seram. Apa? Wah, gimana caranya kita menjadi ceria, ramah? Jadikanlah ketika bertemu orang kudus, aku orang kudus, kamu orang kudus. Hai, Horas, gimana kabar? Iya kan? Orang yang kita sapa pun senang. Ya baik kali tadi Pak Siregar itu ya, disapanya aku. Ditanyanya, kan tadi kau Pak, kemana kau katanya? Kenapa nggak datang ke gereja? Kan gitu kan? Sehingga minggu depannya dia datang. Ini karena apa? Karena ada keceriaan, ada keramahan. Inilah yang ketiga membuat Abraham, mengapa dia diperhitungkan menjadi orang kebenaran, imannya menjadi kebenaran, karena Abraham memiliki pengharapan terhadap janji-janji Allah. Sekarang kita mau bertanya, apa yang hendak kita bawa pulang dalam minggu reminiscere, dalam renungan dan aplikasi dari khotbah ini, sehingga nanti kita pulang, iman kita pun diperhitungkan oleh Allah.
sebagai sebuah kebenaran. Apa yang hendak kita lakukan? Yang pertama, kita perlu memperkuat iman. Kalau iman kita hari ini sudah mulai kendor, sudah mulai bimbang, perkuatlah. Saya sekarang harus menjadi orang yang beriman kepada Yesus Kristus di GKPI Sei Putih. Saya tidak akan goyah. Kalau ditawarkan orang, yuk jalan-jalan ke mall, yuk jalan-jalan ke sana hari Minggu. Hei, ini hari Minggu, beribadah ke GKPI jam 8 atau jam 10. Ada jawaban orang yang beriman, tindakan orang yang beriman, sikap orang yang beriman. Nanti Tuhan lihat sikap kita itu sebagai kebenaran. Mulailah bangun lagi, teguhkan iman kita di GKPI ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus memiliki keteguhan kepada janji Allah. Artinya walau janji Allah belum digenapi hingga kini, teruslah berharap, teruslah menanti bahwa janji Allah kepada orang-orang benar akan dipenuhi. Kepada siapakah janji Allah diberikan? Nanti baca dalam kitab suci. Kepada orang yang disebut keturunan Abraham. Pastikan kita semua ini adalah keturunan Abraham. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku adalah keturunan Abraham. Kalau mengapa kau disebut keturunan Abraham? Apa buktinya? Karena saya percaya kepadamu. Orang yang percaya kepada Allah, maka bapaknya siapa? Abraham. Maka kita mengaku bapak kita adalah Abraham, maka kita disebut keturunan Abraham. Maka kepada keturunan Abraham janji Allah akan digenapi. Maka pastikan diri kita, keluarga kita, keturunan kita adalah keturunan Abraham, supaya janji Allah diteguhkan, dipenuhi bagi kita. Yang terakhir, ketiga, kita harus meyakini bahwa Allah bertindak pada waktunya. Kalau Allah berjanji kepada Abraham, engkau menjadi bangsa yang besar, apakah Abraham pernah memaksa Allah? Tuhan sudah 10 tahun, belum ada anakku. Mana? Tidak ada. Tetapi dia sabar menanti waktu Tuhan. Tadi di lagu kita sudah kita nyanyikan kan, bahwa waktu Tuhan yang terbaik bagiku, bukan waktuku terbaik bagi Tuhan. Jangan paksa waktu kita untuk waktu Tuhan. Yang kita paksa ialah waktu Tuhan akan menjadi waktu. Itu yang terbaik. Maka waktu Tuhan itulah yang tepat, yang terbaik bagi kita. Jika kita telah melakukan itu, maka kita diperhitungkan menjadi kebenaran. Maka selamat melaksanakan minggu reminiscere, bahwa kita mengingat segala rahmat Tuhan dan kasih setia Tuhan kepada kita. Maka Tuhan pun akan mengingat janjinya kepada kita. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur karena firman-Mu hari ini mengajar kami bahwa iman Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran. Karenanya kami pun ikut terinspirasi dari iman Abraham, sehingga kami pun akan menjadi pelaku-pelaku iman yang baik melalui tindakan nyata kami, sehingga Tuhan pun akan memperhitungkan iman kami yang tulus taat kepadamu sebagai kebenaran. Entah seberapa lama pun perwujudan iman itu, kami tetap setia meneguhkan iman kami, memperkuat iman kami, bahkan tunduk pada waktu Tuhan. Mampukan kami mengerti, memahami firman-Mu, serta melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin.